Millionaire Success Habit adalah sebuah buku yang dirancang untuk membantu lo pindah dari posisi lo yang sekarang ke posisi yang lo pengen dalam hidup. Isinya penuh dengan tips sederhana tapi powerful yang bisa langsung lo terapin ke rutinitas harian lo. Jujur, awalnya gue nggak terlalu excited buat baca buku ini. Gue pikir isinya cuma kutipan motivasi basi sama nasihat yang nggak kepake di dunia nyata. Tapi gue cukup kaget karena ternyata banyak pelajaran praktis yang benar-benar bisa diterapin. Dan di video ini gue bakal share 5 pelajaran penting dari buku ini setelah gue baca-baca bukunya. Pelajaran pertama, apa yang benar-benar lo mau? Coba deh lu keluar sekarang, terus tanya ke orang tentang apa yang mereka nggak suka. Jawabannya biasanya mirip-mirip, kayak gue benci bos gue, tempat kerja gue terlalu toksik, gue nggak suka kerjaan gue males bangun pagi, gue nggak suka sekolah, gue nggak mau kerja buat orang lain. Mereka gampang banget nyebutin apa yang mereka nggak mau. Tapi coba lu stop ke mereka, terus tanya, oke, kalau gitu apa yang lo mau? Biasanya mereka bakal bingung, mikir lama, dan paling banter juga nyebutin 1 sama 2 hal. Kenapa bisa gitu? Karena kebanyakan orang punya daftar panjang tentang hal-hal yang mereka benci, tapi nggak punya kejelasan tentang apa yang sebenarnya mereka inginkan. Itu sama aja kayak lo bawa mobil supercar yang kecepatannya bisa nembus 300 km per jam, dan lo yakin banget lo nggak mau ke Bandung, ke Jakarta, ke Bogor, ataupun ke Depok. Tapi lo juga nggak tahu sebenarnya lo mau kemana. Ujung-ujungnya lo bakal nyasar, bensin habis, dan nggak sampai ke tujuan. Masalahnya di zaman sekarang semua orang punya otak kayak Ferrari. Cepat, pinter, potensial gede, tapi nggak ada GPS-nya. Kalau lo nggak punya visi dan arah yang jelas, lo nggak akan pernah nyampe kemanapun. Gue bakal lontarin pertanyaan simple deh ke lo. Lo lebih milih nyetir Ferrari 200 km per jam tapi jatuh ke jurang, atau lo naik Toyota Avanza biasa tapi jelas tujuannya kemana? Itu sebabnya orang-orang sukses selalu mulai dengan definisi jelas tentang apa yang mereka mau. Mereka fokus ke tujuan, bukan buang energi mikirin hal-hal yang mereka benci. Otak kita itu unik bro, apa yang lo fokusin itu yang lo dapet. Kalau lo fokus ke hal-hal yang gak lo mau, coba tebak. Itu juga yang bakal lo dapetin. Kadang hal yang lo cari itu ada di depan mata, tapi lo gak sadar karena fokus lo salah. Maka mulai dari sekarang, lo harus jelas, detail, dan spesifikasi soal apa yang lo mau. Pelajaran kedua, kenalin diri lo sendiri. Sebelum lo jalan ke tujuan, lo harus tahu dulu titik awalnya. Banyak orang pengen sukses, pengen kaya, pengen bahagia, tapi nggak pernah jujur sama dirinya sendiri. Sekarang lo siapa dan berada di titik mana? Intinya lo harus terima diri lo apa adanya dulu. Mungkin lo baru lulus kuliah dan bingung tentang masa depan. Mungkin lo ngerasa lo punya potensi tapi belum kepake. Mungkin lo lagi cari cara biar keuangan lo naik. Atau mungkin lo lagi pengen mulai sesuatu yang baru, biar hidup lo berubah jadi lebih baik. Nah, sebelum mulai, coba lo ambil kertas atau catat di HP lo. Gua siapa? Gua sekarang ada di mana dalam hidup gua? Bukan cuma soal uang, tapi juga soal cinta, hubungan, kesehatan, karir, sampai keluarga. Kalau lo tahu posisi lo sekarang dan lo tahu tujuan lo kemana, lo bakal punya filter. Jadi, lo bisa bilang tidak ke pertemanan yang toksik, meeting yang gak penting, peluang yang gak relevan, bahkan ajakan orang yang gak jelas dan gak ada manfaatnya. Pelajaran ketiga, kekuatan dari mengetahui kenapa lo. Sekarang lo udah tahu, lo ada di mana dan lo mau kemana. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya sampai ke sana? Jawabannya ada di why you. Kenapa lo? Kenapa lo pengen capai ke tujuan itu? Kenapa lo adalah bensin, bahkan bisa jadi pelindung. Kalau lo nggak punya why yang kuat, lo bakal gampang berhenti di tengah-tengah jalan. Gampangnya itu adalah alasan dasar lo buat ngelakuin suatu hal yang lo mau. Bayangin gini, gue kasih lo 25 juta dan lo gue suruh jalan di tali yang nyambungin 2 gedung tinggi. Tapi gedung satunya kebakar. Lo bakal bilang, gila aja, nggak mungkin gue mau ngambil resiko segede itu cuma buat 25 juta. Tapi kalau di gedung yang kebakaran itu ada ibu lo, anak lo, atau orang yang paling lo sayang, apa lo masih bisa nolak? Gue yakin lo bakal langsung maju walaupun resikonya gede. Kenapa? Karena alasan untuk melakukannya berbeda. Sama talinya, sama jaraknya, sama apinya, bedanya cuma alasan lo doang. Itulah kekuatan dari why. Kalau lo punya alasan yang kuat, lo gak bakal gampang nyerah. Lo gak bakal bilang,
gue capek, gue nggak usah nge-gym lagi hari ini, atau gue males kerja hari ini, lo bakal jalan terus no matter what. Cara nyari why yang dalam itu gimana? Ada latihannya, namanya 7 level deep. Lo tanya ke diri lo, kenapa sebanyak 7 kali. Awalnya jawaban lo mungkin hanya di kepala, tapi makin dalam jawabannya bakal keluar dari hati. Kadang bikin nangis, tapi di situ lo nemu alasan sejati. Disitulah life change, bro. Pelajaran keempat, 2 serigala di dalam diri lo. Ada cerita lama tentang seorang nenek yang bilang ke cucunya, di dalam diri kita ada 2 serigala yang selalu berantem. Satu serigala itu iri, negatif, dan penuh kebencian. Yang satu lagi itu positif, kuat, dan penuh semangat. Nah, terus si cucu nanya, nenek, serigala mana yang bakal menang? Jawabannya simpel, yang lo kasih makan. Artinya, apa yang lo kasih perhatian, itulah yang bakal tumbuh. Tips buat ngasih makan serigala yang positif. 1. Fokus di kekuatan lo, bukan kelemahan lo. Dari kecil kita diajarin buat memperbaiki kelemahan. Padahal, itu bikin kita ngerasa rendah diri. Contohnya, kalau lo jelek masak, ngapain lo buang waktu belajar masak? Sewa aja orang yang lebih jago. Lebih baik, lo habiskan waktu lo buat hal yang lo kuat. Kayak bisnis, bikin karya, skill yang lo jago lah pokoknya. Kedua, jangan ambil nasihat dari orang yang gagal di bidang yang lo tuju. Lo pengen belajar soal pernikahan. Cari orang yang pernikahannya langgeng sampai puluhan tahun. Bukan orang yang cerai 3 kali. Sama juga dengan bisnis. Sama kayak gitu. 3. Kurangi konsumsi berita negatif. Ingat, berita buruk itu laku lebih keras daripada berita baik. Tiap kali lo nonton berita soal perang, penyakit, atau krisis, lo sebenarnya lagi ngasih makan serigala negatif. 4. Selektif dalam pilih circle. Ada orang yang bikin lo semangat, ada juga yang bikin lo drop. Jadi hati-hati dalam pilih circle ini. Lo harus tahu teman mana yang bikin lo semangat dan mana orang yang bikin lo drop. Pelajaran kelima, ceritain ke diri lo kisah yang benar. Setiap orang hidup dengan cerita di kepalanya. Cerita ini bisa jadi alasan kenapa lo nggak maju-maju. Contohnya mungkin lo sering bilang, ekonomi lagi jelek, bos gua toksik, gua nggak punya modal, kesehatan gua nggak mendukung. Semua itu cerita, dan cerita bisa ngebakar lo, atau bisa jadi api yang ngedorong lo maju. Parahnya, kadang cerita itu bahkan bukan milik lo. Bisa aja cerita itu diwariskan dari orang tua, atau bahkan kakek nenek lo. Misalnya, kalau kakek lu hidup di masa krisis, dia mungkin cerita ke anaknya, jangan ambil resiko, hemat terus, jangan pernah coba hal baru. Terus cerita itu diwariskan lagi ke lo. Dan lo jadi percaya bahwa itu fakta. Padahal cuma cerita yang ngebatasin diri lo buat berkembang. Coba bayangin kalau 5 tahun ke depan lo masih percaya cerita itu. Berapa banyak kesempatan yang bakal lo buang. Sakit banget kan kalau dipikirin? Jadi, ubah ceritanya. Tulis tujuan besar lo, tulis alasan kenapa belum tercapai, terus tanya, bener gak sih alasan ini valid? Apa ada orang lain yang bisa sukses tanpa hal yang gue pikir wajib? Jawabannya pasti ada. Jadi jelas, masalahnya bukan di cerita, tapi keyakinan lo sama cerita itu. Kesimpulannya, 5 pelajaran penting ini sederhana, tapi juga powerful banget kalau lo praktekin. Pertama, tahu apa yang lo mau dan jelas arahnya. Kedua, tahu posisi lo sekarang, titik awal lo. Ketiga, temuin why, alasan yang kuat biar gak gampang nyerah. Keempat, kasih makan serigala yang positif. Kelima, ganti cerita yang ngebatasin lo dengan cerita yang ngedorong lo maju. Kalau lo bisa jalanin ini, perjalanan lo menuju sukses bakal jauh lebih jelas, lebih ringan, dan lebih penuh energi. Kalau lo suka video kayak gini tentang self-development, pengetahuan umum, atau sesuatu yang bisa nambahin wawasan lo, jangan lupa like and subscribe. Dan jangan lupa kasih tanggapan lo tentang video ini, karena gue juga mau lihat sudut pandang kalian. See you in the next video.